Oke, perkenalkan, nama gue Nukmanjen. Gue di sini bertugas sebagai pewawancara untuk memenuhi tugas pendidikan anti korupsi di perkuliahan AMIK semester 6. Oke, kita langsung aja ya, Ki, ya? Langsung, Ki. Oke. Bener, Cok. Lu harus duduk kanan nih. Kirian dikit. Kirian dikit. Kanan berarti. Kanan. Duduk kanan. Dikit lagi. Oke, sip. Oke, mulai dari perkenalan diri dulu ya. Yuk, 1, 2, 3. Nama gua Kiki. Nama saya Santoso. Saya Rabian Nafi. Jody Hadinegoro Sujono dari Amik Purnama Niaga semester 6. Mahasiswa dari Amik Purnama Niaga semester 6. Samik namanya enggak. Dari Amik Purnaniaga semester 6. Oke, Pli, masuk ke pertanyaan pertama ya. Menurut lo, korupsi itu apa sih? Korupsi. Korupsi adalah kayak suatu tindakan yang merugikan bangsa. Korupsi menurut gua sih ya itu semacam kayak penyakit. Suatu tindakan ketidakjujuran. Atau keserakahan bukan terhadap sesuatu yang bukan haknya. Apa kalau mengetahui tentang gratifikasi? Enggak. Tahu. Sedikit tahu. Oke, bisa jelasin sedikit? Gratifikasi itu seperti Pemberian dalam secara luas. Kita memberikan suatu hadiah kepada orang yang tertuju dengan maksud tertentu. kita memberikan suatu hadiah untuk melancarkan suatu pekerjaan kita. Misalnya, saya memberikan hadiah kepada Rafli. Rafli ini sebagai dosen saya dan saya sebagai mahasiswanya. Tujuan saya memberi hadiah agar saya mempunyai nilai baik atau diberikan nilai yang terbaik oleh dosen saya yang bernama Rafli ini. Seperti itu contoh kecilnya. Berarti kayak semacam nyogok gitulah ya? Ya, Kurang seperti lebih, itu. oke. Nih, dari korupsi yang lu jelasin tadi, apa sih dampak dari korupsi itu? Korupsi dampaknya banyak banget ya. Jelas akan Merugikan untuk masyarakat, rakyat, dan sebagainya. dari pihak manapun dan siapapun itu pasti. Karena apa? Banyak sesuatu atau banyak sekali dana yang ada di dalam suatu Struktur di dalam masyarakat juga berpengaruh kemungkinan. Bisa dijelasin berpengaruh dalam artian? Dalam artian hal yang bisa dikorupsi itu, dana itu tuh banyak sekali yang untuk rakyat. Akan tetapi dikorupsi dengan seseorang atau oknum-oknum atau pihak-pihak dari suatu lembaga. Oke. Hingga saat ini kan yang korupsi itu ya masih banyak ya. Ya, Kira-kira kenapa ya masih banyak orang yang melakukan korupsi? banyak banget ya. Menurut pendapat saya, hobi kali ya. Kalau udah hobi Mungkin. mungkin Gara-gara tempatnya ya. Tempatnya itu kayak memungkinkan untuk kita korupsi, situasinya. pertama itu adalah gaya hidup. Gaya hidup seseorang itu berbeda-beda. Satu, ada yang sederhana saja, ada yang juga ingin terlihat kaya, dan ada juga yang ingin berfoya-foya. Dalam artian berfoya itu ingin riak terhadap tetangganya. Oke, yang keduanya itu karena kebutuhan atau tuntutan dari orang tua ataupun bukan orang tua, tuntutan dari istri ataupun anak yang ingin hidupnya selalu mewah, yang ingin hidupnya selalu mempunyai banyak uang. Dan yang ketiga itu adalah mengikuti sesuatu atau mengikuti dari sebelumnya turun temurun, seperti itu. Oke. Nih ya, kalau lu jadi presiden, hal apa sih yang bakal lu ngelakuin untuk memberantas korupsi? Wah, yang pertama itu bubarin DPR. Gimana? Memperketat peraturannya sih. Lagi dari presiden. Iya. Kalau gue sih nggak usah mikir singkat saja gitu ya kan. Jujur kalau menurut gue sih untuk hukuman para koruptor atau para yang aparat yang suka korupsi itu kan jujur agak iri juga sih kalau untuk melihat negara-negara lain gitu ya kan, kalau koruptor gitu ya kan. Kalau menurut gue sih koruptor bagaikan virus gitu ya kan. tindak tegas sih para mafia-mafia di dalam sebuah korupsi itu tersendiri gitu, terselubung gitu. Tindakan tegasnya seperti apa itu? Ya bakal kalau misalnya pasal
melakukan korupsi ya bakal setidaknya bakal undang-undang tembak mati lah, hukum mati Wah. gitu. Oke. Kalau di negara lain itu koruptor dihukum sampai mati, tapi kok di sini dibela sampai mati gitu. Anehnya gitu. Banyak sih. Sama tidak ada kayak misalnya dari kalian ada yang korupsi terus membayar si apa namanya? Hakim mungkin ya. Ya, hakim untuk meringankan beban Anda di penjara dan sebagainya itu nggak boleh sih harusnya. Nah, kalau menurut gue jadi presiden, ya udah sih singkat aja gitu. Hukum pancung lah, gantung di Monas kah, penjara seumur hidup. Kan DPR itu apa sih, nggak jelas. Beneran, DPR itu nggak guna dah. Dia itu gunanya cuma apa sih, buat ngorupsi, ngambilin uang rakyat. Aspirasi rakyat itu tidak pernah didengar. Seperti itu. Oke, thank you. Oke. Terima kasih. Jadi Gono. Dah, Jur. Oke, pertanyaannya sampai sini saja. Terima kasih. Sangat mengerti. Waktunya Sipon Akiki untuk menghadiri wawancara singkat ini. Oke, terima kasih.